sensor pintar sehingga fungsi kateter menjadi lebih efektif. Sangat menjanjikan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi infeksi. Mengatasi masalah tersebut, penggunaan kateter, Teknologi biomimikri seperti Biomimikri berasal dari bahasa Yunani. Ada bios yang artinya hidup dan mimies yang artinya meniru. Nah, secara terminologi rekayasa, biomimikri ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang strategi, desain, dan juga sistem pertahanan yang telah dibentuk dari miliaran tahun yang lalu. Lalu saat ini diadopsi guna menjawab permasalahan-permasalahan teknologi manusia. Jadi, biomimikri adalah suatu material ataupun sistem yang diciptakan oleh manusia dengan meniru sistem kerja alam. Ikan hiu merupakan predator puncak di laut yang memiliki keunikan pada kulitnya. Hiu tuh punya keunikan alami, jadi kulitnya itu susah banget loh buat terkena bakteri ataupun parasit. Kenapa bisa begitu? kulit hiu memiliki struktur mikroskopis bernama dermal denticulus dengan pora lipless yang membuat permukaannya sulit ditempeli bakteri, alga, dan teritip. Teknologi biomimikri seperti sunlight meniru pola ini dalam bentuk struktur berlian mikro berukuran sekitar 16 mikron. Mekanismenya bekerja secara fisik, bukan kimia, sehingga bakteri kesulitan menempel dan membentuk biofilm from your typical fishy scales. It's made up of thousands of dermal denticles, the tooth-like structures you can see here. And they're tough, so tough that shark skin by itself can badly injure animals. The trick to shark skin is not just those denticles, it's how they're structured. All those denticles point backward, making them smooth one way but incredibly sharp and rough the other. tanpa memicu resistensi antibiotik. Penelitian Addison et al. Menunjukkan efektivitasnya meningkat ketika dikombinasikan dengan partikel titanium dioksida (TiO2) melalui teknologi soft nanoimprint lithography. Struktur kulit hiu membatasi penempelan bakteri, sementara TiO2 yang terkena sinar UV dapat membunuh bakteri hingga 99%. Selain antibakteri, studi Nakano et al. Membuktikan pola kulit hiu juga mampu mengatur gesekan secara anistropi. Struktur riblets dapat mengurangi hambatan aliran dan mengontrol kontak permukaan, sehingga berpotensi digunakan pada kapal, baju renang, perangkat robotik, dan alat medis presisi. implementasi biomimikri. Pada kelompok kita, salah satu penerapannya yaitu di bidang kesehatan, yaitu penggunaan kateter antibakterial yang meniru struktur permukaan kulit hiu. Kateter merupakan alat medis yang berupa selang fleksibel yang digunakan untuk membantu mengeluarkan cairan ke dalam ataupun keluar tubuh pasien. Penggunaan kateter yang berlangsung lama seringkali membuat beberapa pasien mengalami infeksi, juga mengalami bakteri yang berkembang seperti contohnya biofilm, yaitu lapisan koloni mikroorganisme yang terlindungi oleh cairan lendir sehingga sulit untuk dihilangkan oleh imun tubuh atau dengan antibiotik. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa adanya teknologi biomimikri penggunaan kateter dari permukaan kulit hiu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami menyarankan pengembangan teknologi dengan biomimikri yang seperti saya sudah bilang terinspirasi dari kulit hiu. Prinsip inilah yang kemudian akan diterapkan pada penggunaan kateter. Permukaan yang menyerupai dentikel kulit hiu ini direplikasikan pada material kateter. Ketika bakteri mencoba menempel pada permukaan kateter tersebut, akan terhambat karena menggunakan kateter dari kulit hiu. Kateter biomimikri kulit hiu yang tidak hanya mampu mencegah penempelan bakteri, tetapi juga dapat mendeteksi tanda-tanda infeksi secara dini. Inovasi ini menggambarkan struktur mikrokulit hiu dengan sensor pintar sehingga fungsi kateter menjadi lebih efektif dan preventif. Pada lapisan terluar, kateter memiliki tekstur yang meniru dermal denticles pada kulit hiu. Struktur ini berfungsi untuk mengurangi area kontak bakteri dengan permukaan kateter sehingga pembentukan biofilm dapat dicegah.
Di dalam kateter terdapat sensor pH dan sensor suhu mikro yang berfungsi memantau perubahan kondisi urin dan mendeteksi indikasi awal infeksi. Data dari sensor kemudian akan dikirim melalui modul komunikasi nirkabel ke perangkat tenaga medis sehingga kondisi pasien dapat dipantau secara real-time. Untuk meningkatkan perlindungan, ditambah lapisan hidrogen antimikroba yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri yang masih berhasil menempel. Seluruh sistem kemudian akan memperoleh energi dari material piezoelektrik yang mengubah gerakan tubuh atau aliran urin menjadi energi listrik, sehingga kebutuhan baterai dapat diminimalkan. Dengan kombinasi teknologi biomimikri, sensor kesehatan, dan juga IoT, inovasi ini tidak hanya mengurangi resiko infeksi, tetapi juga membantu tenaga medis melakukan deteksi dini dan penanganan yang lebih cepat. Inovasi ini berpotensi untuk meningkatkan keselamatan pasien, sekaligus menekan penggunaan antibiotik dan biaya perawatan akibat Kali ini infeksi. saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kateter kulit hiu. Kateter ini terinspirasi dari struktur kulit hiu yang memiliki alur mikro atau riblet yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan mencegah penempelan bakteri. Kelebihannya yang pertama adalah untuk mengurangi gesekan, sehingga kateter lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam tubuh dan mengurangi resiko cedera jaringan. Kedua, struktur ini juga memiliki sifat anti-biofueling, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menurunkan resiko infeksi. Selain itu, jika menggunakan material seperti PDLLA, kateter ini juga biocompatible dan biodegradable, sehingga aman untuk digunakan dalam tubuh. Namun ada beberapa kekurangan. Yang pertama, efektivitasnya sangat bergantung pada struktur mikro. Kalau struktur ini tertutup atau rusak, justru bisa meningkatkan gesekan. Kedua, sifatnya anisotropik, artinya gesekan berbeda tergantung arah, sehingga performanya tidak selalu konsisten. Selain itu, lapisan nanosheet yang digunakan juga cukup tipis dan rentan rusak, serta proses pembuatannya masih cukup kompleks. Kesimpulannya, kateter biomimikri kulit hiu sangat menjanjikan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi infeksi, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut terutama dari sisi durabilitas dan manufaktur.